Sebelum sidang dimulai, maka kami akan membacakan tata tertib sidang. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki ruangan dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu persidangan. Yang keempat, dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak, ataupun alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menyelipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena petugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan barang untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baiklah, majelis hakim memasuki ruangan sidang. Dipersilakan kepada semua hadirin untuk berdiri. Setelah majelis hakim memeriksa bahwa ruang sidang ini sah dan dapat dipergunakan, majelis hakim mengingatkan kembali kepada pengunjung sidang untuk mematuhi tata tertib yang telah dibacakan. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara pidana nomor 70 garing IP garing 2021 garing PNTB atas nama terdakwa 1 Sariani dan terdakwa 2 Andi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan di persidangan ini? Silakan untuk menghadirkan para terdakwa persidangan. Penuntut umum,
Dalam persidangan ini, kami majelis akan bertanya kepada para terdakwa apakah para terdakwa menghina sendiri-sendiri atau mendampingi penasihat hukum. Apakah yang sebelah sini penasihat hukum para terdakwa? Baik. Untuk penuntut umum, penasihat hukum untuk menunjukkan surat kuasa beserta perintah yang serta kartu advokat untuk diperiksa. Penasihat penuntut umum, persilakan untuk diperiksa. Oke, baik, penasihat hukum terdakwa telah mendampingi penasihat hukum. Pada persidangan pertama ini, kita akan membacakan penuntut umum akan membacakan dakwaan. Apakah penuntut umum siap untuk membacakan dakwaan? Kepada penuntut umum, kami persilakan untuk membacakan dakwaannya. Surat dakwaan nomor register perkara titik 2 PDN garis 010 garis miring TB garis miring 11 garis miring 2021. Identitas terdakwa: nama lengkap Suryani, tempat lahir Bagan Asahan, umur tanggal lahir 36 tahun 10 Oktober 1924, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal dusun 5 Bagan Asahan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Terdakwa 2, nama lengkap Anggi, tempat lahir Bagan Asahan, umur tanggal lahir 32 tahun, tanggal 13 Juli 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dusun 5 Bagan Asahan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. 2, penahanan penyidik 2021, rutan Bagan Asahan, tanggal 17 bulan 7 2021 sampai dengan tanggal 5 bulan 8 2021. Perpanjangan tahanan 2021, rutan Bagan Asahan, tanggal 6 bulan 8 tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 bulan 8 2021. Jaksa penuntut umum 2021, rutan Bagan Asahan, tanggal 14 bulan 9 2021 sampai dengan tanggal 3 bulan 10 tahun 2021. 3. Dakwaan pertama, bahwa para terdakwa yakni terdakwa 1 Suryani dan terdakwa 2 Anggi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19 WIB berlanjut sampai pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Nuriani Damani alias Ani yang berada di dusun 4 desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dan secara sebagai berikut. Bermula saksi Nurani Damani alias Ani yang bertempat tinggal di Dusun 4 Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, sebagai pemilik uang tunai, memberikan kepercayaan kepada saksi Wati menjadi perantara dalam peminjaman uang dengan surat tanah sebagai jaminan untuk yang membutuhkan. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.01
Saksiwati datang ke rumah saksi Nurani Damani alias Ani. Lalu Saksiwati berkata, pinjam dulu uang ibu sebanyak 5 juta. Dalam waktu sebulan akan dikembalikan. Lalu saksi Nurani Damani alias Ani bertanya, siapa yang meminjam dan apa jaminannya? Lalu Saksiwati menerangkan, yang meminjam adalah Ibu Mina, sesuai yang tercantum pemilik yang mempunyai surat tanah disebutkan atas nama Mina. Lalu saksi Nurani Damani alias Ani menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah dan diterima langsung oleh saksi Wati. Lalu saksi Wati menyerahkan satu eksemplar surat keterangan tanah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16 saksi Wati kembali mendatangkan saksi Nurani Damani alias Ani berkata, pinjam lagi uang sebanyak 5 juta rupiah. Lalu saksi Nurani Damani alias Ani bertanya, siapa yang meminjam dan apa jaminannya? Lalu saksi Wati berkata, yang meminjamnya adalah yang punya surat tanah ini, yaitu Dewi Murni Siahaan, dan jaminannya surat keterangan tanah yang disebutkan atas nama Dewi Murni Siahaan, karena dijanjikan akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan lalu. Saksi Nurani Damani alias Ani menyetujuinya, dan setelah itu saksi Nurani Damani alias Ani menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah, dan setelah itu saksi Wati menyerahkan satu eksemplar surat keterangan tanah. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 13 saksi Wati kembali mendatangi saksi Nurani Damani alias Ani dan berkata, pinjam lagi bu uang ibu sebanyak 5 juta rupiah. Lalu saksi Nurani Damani alias Ani bertanya, siapa yang meminjam dan apa pula jaminannya? Lalu saksi Wati menjawab, yang meminjam ialah Bapak Usman, sesuai nama selaku pemilik tanah, karena dijanjikan akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan. Maka saksi Nurani Damani alias Ani menyetujui lalu menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah kepada saksi Wati, dan setelah itu saksi Wati menyerahkan satu eksemplar surat keterangan tanah. Selanjutnya sekitar 5 hari kemudian, lalu saksi Wati kembali mendatangi saksi Nurani Damani alias Ani dan berkata, mau minjem lagi uang sebanyak 5 juta rupiah. Lalu saksi Nurani Damani alias Ani kembali bertanya, siapa lagi yang mau meminjam dan apa pula jaminannya? Lalu saksi Wati menjawab, Bapak Irwan yang mau meminjam. Kembali dijanjikan dalam waktu sebulan lalu saksi Nurani Damani alias Ani menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah kepada saksi Wati, dan setelah itu saksi Wati menyerahkan satu eksemplar surat tanah. Perbuatan terdakwa 1 Taryani dan terdakwa 2 Ami disebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 378 KUHP pidana Jo, pasal 64 ayat 1 KUHP pidana Jo, pasal 55 ayat 1. Atau kedua, bahwa para terdakwa yakni terdakwa 1 Taryani dan terdakwa 2 Ami pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 tidak berlanjut sampai pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Nurani Damani alias Ani yang berada di Dusun 5 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam ranah hukum pengadilan negeri Tanjung Balai Asahan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja dan melawan memiliki barang sesuatu yang sebelumnya atau sebahagian adalah kejahatan. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hukumannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan melanggar yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan di mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bermula pada bulan Oktober 2020, para terdakwa yakni terdakwa 1 Taryani dan terdakwa 2 Ami datang menemui saksi Wati lalu berkata, kalau pinjamkan kami uang sama Nura ini, jangka sebelum kami kembalikan agunan surat ini sampai menyerahkan
ganti rugi. Sambil menyerahkan surat ganti rugi tanah, lalu saksiwati menolaknya. Namun para terdakwa terus mendesak sambil berkata, tolonglah kami karena mau membayar hutang. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2020, sekiranya pada pukul 19 WIB, saksiwati datang ke rumah saksi Nurani Damani alias Ani yang berada di dusun 4 Desa Barat Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Bali, Kabupaten Asahan. Lalu saksiwati berkata, pinjam uang itu sebanyak Rp5 juta. Dalam waktu sebulan akan kami kembalikan. Lalu saksi Nurani Damani alias Ani bertanya, siapa yang meminjam uang dan apa jaminannya? Lalu saksiwati berangkat, yang meminjam uang adalah Ibu Mina, sesuai yang tercantum pemilik yang mempunyai tanah dan disebutkan atas nama Mina. Lalu saksi Nurani Damani alias Ani menyerahkan uang sebesar Rp5 juta dan diterima langsung oleh saksiwati. Lalu saksiwati menyerahkan 1 eksemplar surat keterangan tanah. Perbuatan terdakwa 1 Karyadi dan terdakwa 2 Ahli tersebut sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana sesuai dengan pasal 372 KUHP juga pasal 64 ayat 1 KUHP pidana juga pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Tanjung Balai 7 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum Tanjung Balai. Demikian ini. Baik, para terdakwa, apakah sudah paham tentang apa yang didakwakan? Penasihat hukum, nanti tolong dibantu untuk menjelaskan kepada para terdakwa. Baiklah, kalau begitu acara persidangan selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Penuntut umum, saya berikan waktu 1 minggu bisa. Cek yang bisa.